Halo Sobat Rebahan. Karena kemarin Arena Film udah mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Bobo Boy the Movie yang pertama, kali ini Arena Film akan mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Bobo Boy the Movie yang kedua. Sebelum lanjut, seperti biasanya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe biar semakin update dengan konten-konten Arena Film ya. Film sequel ini akan mengajak kamu ikut dengan petualangan Bobo Boy bersama teman-temannya melawan para alien. Jangan di-skip karena pastinya seru banget! Film ini diawali dengan aksi kejar-kejaran antara Bobo Boy dan Kopal yang dikejar oleh ibu penguin raksasa karena berusaha mencuri telurnya. Seharusnya mereka hanya mengambil egg gabot saja lalu pergi. Namun, Gopal sengaja membawa salah satu telur penguin untuk ia makan. Alhasil, mereka harus bertarung mengalahkan penguin raksasa tadi. Saat mereka tengah bertarung, ternyata egg gabot mereka telah dicuri oleh Adudu dan Prop. Dengan kekuatan halilintarnya, Bobo Boy langsung mengejar Adudu dan Prop. Sementara itu, Yaya membantu dengan kekuatan gravitasinya mengangkat penguin raksasa tadi ke udara. Gopal kemudian langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Saat Adudu hampir sampai ke pesawat mereka, tiba-tiba dihadang oleh pesawat antariksa kebenaran milik Papa Zola. Adudu dan Prop kemudian diserang kembali oleh Feng. Sementara Ying dengan gesit dapat merebut kembali egg gabot. Setelah dihajar oleh Feng, Bobo Boy pun ikut menghajar Adudu dan Prop dengan kekuatan halilintarnya sehingga membuat mereka terpental jauh menuju ke tempat penguin raksasa tadi. Adudu dan Prop kembali mendapat amarah penguin raksasa tadi karena mereka tidak sengaja menyakiti anak penguin tadi. Melihat hal tersebut, Bobo Boy justru menyelamatkan kembali Adudu dan Prop. Setelahnya, ia kembali ke pesawat antariksa kebenaran. Mereka kemudian melaporkan sudah menyelamatkan semua Power Spera. Komandan mendengar bahwa Bobo Boy kembali menyelamatkan Adudu dan membahayakan misi mereka. Laksamana Tarung kemudian mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka dan memberikan izin untuk mereka berlibur dan kembali ke bumi. Sementara itu, di tempat para pengumpul kristal, Retaka bangkit kembali. Kristal yang membekukan dirinya sudah lenyap. Ia juga masih memiliki sisa kekuatannya sebagai penguasa elemental yang sangat legendaris dahulu. Para pengumpul kristal tadi lalu berkata bahwa kekuatan elemental juga dimiliki oleh Bobo Boy. Mendengar hal tersebut, Retaka menjadi marah dan ingin bertemu dengan Bobo Boy. Ia kemudian meminta para pengumpul kristal ini untuk mengantarkannya bertemu Bobo Boy dan ingin mengambil kekuatannya kembali. Di sisi lain, Bobo Boy dan teman-temannya kembali ke bumi. Mereka disambut hangat oleh keluarga mereka masing-masing. Toaba sangat merindukan cucu kesayangannya karena 3 bulan mereka tidak bertemu. Mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Feng ikut bersama Toaba dan Bobo Boy karena ingin memakan sop wortel kesukaannya. Malam harinya, di rumah Toaba sudah tersaji berbagai makanan, termasuk kari dan sop wortel. Tiba-tiba muncul Gopal yang datang karena bau masakan kari Toaba. Sementara itu di rumah Papa Zola, terlihat Pipi tengah memijat punggung Papa Zola. Ia terlihat sedang melihat-lihat kembali fotonya saat dalam misi Tap Pops-nya. Pipi kemudian berkata bahwa ia ingin melihat Power Spera. Lalu, Papa Zola menunjukkan gambar-gambar beberapa Power Spera. Pipi lalu berkata bahwa ia ingin melihat Power Spera secara langsung di pesawat mereka. Dan keesokan paginya, Papa Zola membawa Pipi ke pesawat mereka. Saat mereka tiba di pesawat, Adudu juga ternyata berada di dalam pesawat itu. Ia menjebol dinding pesawat dan dapat masuk dengan mudah ke dalamnya. Setelah melewati berbagai penjagaan dengan mudah, ia kemudian dapat masuk ke ruangan Power Spera melalui ventilasi. Di saat yang bersamaan, Papa Zola dan Pipi masuk ke dalam ruangan Power Spera.
mereka melihat Adudu di sana. Dengan cepat, mereka menyelamatkan Egabot dan dengan cepat pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Adudu lalu mengejar mereka untuk merebut Egabot. Pipi kemudian masuk ke dalam Egabot untuk mengaktifkannya. Setelah aktif, ia segera menghajar Adudu dan Prop. Dengan kekuatan gulungan kura-kura, Pipi mampu membuat Adudu dan Prop terpental keluar dari kapal. Untungnya, di luar sudah terdapat Boboiboy, Feng, Yaya, Gopal, dan Ying. Mereka kemudian menangkap Adudu dan Prop dan memasukkan mereka dalam penjara yang ada di pesawat. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan darurat dari komandan. Ternyata markas Tapop sedang diserang. Mereka diberi perintah untuk segera pergi ke suatu tempat yang koordinatnya sudah dikirimkan. Feng kemudian memberi arahan untuk segera menuju ke koordinat yang dikirimkan oleh komandan. Namun, Boboiboy ingin mereka pergi ke markas Tapops untuk menyelamatkan markas terlebih dahulu. Akhirnya mereka pergi ke Tapops. Sesampainya mereka di sana, mereka dikejutkan dengan markas Tapops yang sudah hancur lebur. Boboiboy kemudian turun dari kapal dan menemukan komandan sedang dicekik oleh Retaka. Melihat kedatangan Boboiboy, ia sangat kaget. Melihat hal tersebut, Retaka kemudian langsung menghampiri Boboiboy. Ia akhirnya dapat menemukan anak yang menggunakan kekuatan elementalnya. Dengan cepat, Boboiboy mengeluarkan semua kekuatannya. Namun, kekuatannya ini ternyata justru diserap oleh Retaka dan ia akhirnya memiliki beberapa kekuatan elementalnya kembali. Boboiboy yang tidak tahu menahu mengenai Retaka ini langsung kalah dan kehilangan setengah kekuatan elementalnya. Gopal dan Ochobot lalu mencoba untuk menyelamatkan Boboiboy dan membawanya pergi dari markas Tapops. Mereka lalu berhasil membawa Boboiboy masuk ke dalam pesawat dan akan segera lepas landas untuk pergi. Namun, Retaka dengan cepat menarik pesawat tersebut sehingga mereka terjerat oleh kekuatan elemental dari Retaka. Dengan kekuatan penuh, mereka lalu melesat menuju portal teleportasi dan berhasil menghindari Retaka. Sementara itu, Retaka berusaha mengejar mereka dan ia langsung meledakkan markas Tapops yang di dalamnya masih terdapat teman-teman Boboiboy, Komandan, dan Laksamana. Dengan cepat, markas Tapops kemudian hancur karena ledakan yang dibuat oleh Retaka. Kapal antariksa kebenaran lalu sampai ke sebuah planet. Mereka terjatuh di lumpur hisap yang mengandung cairan asam. Pesawat tersebut secara perlahan tenggelam dalam lumpur tersebut. Mereka memutuskan untuk segera menyelamatkan diri, namun sebelum mereka keluar dari pesawat, Boboiboy mencoba untuk membaca pesan dari komandan. Ternyata, ia diberi perintah untuk mencari seseorang yang bernama Hangkasa. Letak dari orang ini berada di sisi utara planet ini. Mereka berhasil keluar dari pesawat tersebut. Kemudian, mereka pergi untuk menemukan Hangkasa. Saat mereka keluar, Gopal melihat bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka. Ternyata terdapat kukang yang begitu banyak. Kukang ini akan berjalan lambat saat ia terkena cahaya dan sangat agresif apabila malam hari. Boboiboy kemudian mencoba untuk mengeluarkan kekuatan elemental solarnya. Namun, ia lupa bahwa kekuatannya itu sudah hilang dan berpindah ke Retaka. Mereka kemudian jatuh pingsan karena tidak sanggup menahan kukang-kukang tersebut. Tiba-tiba muncul seseorang yang menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Boboiboy terbangun dan sadar. Ia merasa asing dengan tempatnya saat ini. Ternyata, ini adalah gubuk dari Hangkasa. Hangkasa adalah seorang guru Retaka pada dahulu kala. Boboiboy lalu menyampaikan bahwa ia diutus oleh komandannya untuk menemui Hangkasa. Mendengar cerita tentang Retaka, Hangkasa lalu ingin mengajari Boboiboy bagaimana dapat mengalahkan Retaka. Di halaman gubuk Tok Kasa, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat Adudu dan Prop sedang berlatih kekuatan. Boboiboy datang menghampiri mereka. Ternyata, Adudu dan Prop mengalami hilang ingatan akibat benturan, sehingga mereka tidak dapat mengenali Boboiboy dan yang lainnya. Sementara itu, Retaka datang ke suatu planet untuk menghancurkan semua pasukan guruhan. Dengan sangat mudah, Retaka dapat menghancurkan pasukan dan seisi planet tersebut.
Kabar ini langsung menyebar cepat. Feng menyampaikan kepada Komandan Tarung bahwa Retaka berhasil mengalahkan pasukan guruhan. Retaka ingin mengambil semua kekuatan elemental sehingga ia menjadi semakin tak terkalahkan. Selanjutnya, Retaka pergi menuju planet Bayugan untuk mengambil kekuatan badainya. Keesokan harinya, Gopal dan Boboiboy mulai berlatih bersama Tok Kasa. Latihan pertama yang mereka lakukan adalah memanah dengan akurat. Mereka harus menembakkan panah ke buah yang terdapat di atas pohon yang bisa menari. Mereka berdua gagal di latihan ini karena tidak dapat menggunakan ketelitiannya untuk menembak target. Selanjutnya adalah latihan ketangkasan. Pada latihan ini, mereka pergi ke sarang kukang untuk mencari ketua kawanan kukang ini yang bernama Raja Kukang dan mengambil sehelai rambut di atas kepalanya. Saat mereka berhasil untuk menggapai kepalanya, Gopal tidak sengaja membangunkan Raja Kukang ini dan membuat mereka harus dikejar oleh seluruh kawanan kukang lainnya. Pada latihan kedua ini, mereka harus mengalami kegagalan kembali. Boboiboy dan Gopal lalu berusaha sangat keras dalam latihan-latihan selanjutnya bersama Tok Kasa. Perlahan tapi pasti, mereka dapat melewati berbagai latihan dan meningkatkan keahlian mereka. Tok Kasa kemudian memberikan tantangan terakhir bagi Boboiboy. Jika ia dapat melewati tantangan ini dengan baik, maka ia akan mendapatkan kristal milik Tok Kasa. Boboiboy sangat bersemangat menerima tantangan tersebut. Ia akhirnya dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Tanpa diduga, ia tiba-tiba terjebak oleh kekuatan kristal milik Tok Kasa. Ternyata, Tok Kasa berbohong mengenai latihan-latihannya selama ini. Tok Kasa sebenarnya hanya ingin mengambil kekuatan elemental tanah milik Boboiboy. Muncullah Papa Zola dan Pipi bersama Ochobot. Mereka menyampaikan pesan yang belum sempat mereka dengarkan dari komandan. Pesan tersebut berisi, mereka harus mencari cara untuk mengalahkan Retaka melalui Tok Kasa. Tok Kasa ini ternyata merupakan sahabat lama dari Retaka. Mereka dari dulu sudah berteman dan menemukan kekuatan elemental masing-masing yaitu Power Spera dan Sinar Gama. Semakin bertambahnya umur, Retaka menjadi semakin serakah. Ia akhirnya memiliki 5 kekuatan elemental. Saat Tok Kasa sedang menjelaskan perihal masa lalunya dengan Retaka, ternyata Retaka mengirimnya sebuah pesan. Ia sadar jika semua ini hanyalah umpan Tok Kasa agar Retaka datang menemuinya. Namun, Retaka justru sudah mengetahui semua ini dan saat ini sedang menuju bumi untuk melengkapi semua kekuatan elementalnya. Retaka juga menangkap teman Boboiboy yang lain yaitu Feng, Yaya, dan Ying. Beberapa saat kemudian, muncul kapal Retaka. Tok Kasa kemudian datang menemuinya. Retaka ingin mengambil Boboiboy dan yang lainnya untuk menjadi tawanannya. Namun, Tok Kasa dan Retaka akhirnya saling bertarung satu sama lain. Tok Kasa lah yang dulu mengkristalkan Retaka. Ia sedang mencoba untuk mengkristalkan Retaka kembali, namun gagal. Retaka kini sangat kuat karena kekuatan elementalnya yang semakin bertambah. Tok Kasa menjadi semakin lemah karena tidak bisa menandingi kekuatan Retaka. Boboiboy kemudian berusaha untuk membantu Tok Kasa. Namun ia juga harus gagal dan tercengkram oleh kekuatan elementar akar milik Retaka. Sementara itu, Papa Zola dan Pipi berusaha membebaskan Feng, Yaya, dan Ying dari kapal Retaka. Saat mereka hendak masuk ke dalam, mereka dihadang oleh para anak buah Retaka. Dan saat mereka hendak menyerang Papa Zola dan Pipi, dengan cepat Adudu menangkis mereka dan menghempasnya. Adudu berhasil mengalahkan semua anak buah Retaka. Saat ia menghampiri Ayuyu, ia menjadi terkecoh. Dengan cepat, Ayuyu memukul Adudu dan membuatnya menjadi pingsan. Papa Zola dan Pipi yang berusaha membebaskan teman-temannya juga dihadang kembali oleh anak buah Retaka. Pipi terlempar dari Power Spare dan membuatnya tak sadarkan diri. Di sisi lain, pertarungan Retaka, Tok Kasa, dan Boboiboy belum berakhir. Mereka semua tidak dapat mengalahkan Retaka. Boboiboy sangat sedih karena ia tidak cukup kuat untuk melawan Retaka. Tok Kasa yang mendengar hal tersebut berkata bahwa Boboiboy lah yang paling kuat.
karena hanya dia yang berhasil memegang 7 kekuatan elemental, namun tidak merusak dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Retaka menjadi tersinggung dan langsung menyerang Tok Kasa yang sudah lemas. Kemudian, Boboiboy mengumpulkan semua sisa kekuatannya dan mencoba mengalahkan Retaka. Boboiboy sangat gesit dan lincah dari sebelumnya. Hal ini membuat Retaka sedikit kaget akan kemampuan Boboiboy. Gopal sedang berusaha mengatur kembali Ochobot untuk mengaktifkan kekuatan elemental serapan. Saat ia kebingungan, datang Tok Kasa untuk membantunya. Ia sangat senang dengan bantuan Tok Kasa ini. Papa Zola dan Pipi juga tengah berusaha untuk mengalahkan anak buah Retaka. Papa Zola menggunakan Power Sphere untuk berubah menjadi ayam. Ayam ini kemudian mengeluarkan senjata berupa telur yang memiliki bau sangat busuk dan berhasil mengalahkan mereka. Saat Boboiboy hampir kalah di tangan Retaka, muncul Gopal membawa Ochobot yang sudah siap menyerang kekuatan elemental. Ochobot berhasil menyerap kekuatan gempa dan kristal berhasil ia ambil. Namun, Retaka belum kalah. Saat ia akan menyerang Boboiboy, Yaya, Ying, dan Feng muncul untuk membantu Boboiboy mengalahkan Retaka. Mereka mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan telak Retaka. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Boboiboy dapat mengalahkan Retaka. Dan film ini berakhir dengan mereka semua pun dapat bertemu kembali keluarganya, dan Boboiboy mendapat kembali semua kekuatan elementalnya. Nah, itu dia tadi petualangan Boboiboy yang seru banget. Abis ini enaknya Arena Film mengulas film apa lagi ya Sobat Rebahan? Langsung komen aja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Arena Film. Dadah!